Cek tes. Subhanallah. Kayaknya kurang kencang. Bismillah. Cek tes. Pegang aja. Hah? Kurang. Bismillah. Pegang nanti ini bahaya. Siap. Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari mulai sore sampai malam kita diguyur hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi bumi ini dengan adanya hujan yang turun dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sepanjang perjalanan dari mulai masuk tol di Klaten sampai Mojokerto nggak putus. Paling putus hanya beberapa titik saja, sudah nyambung dengan hujan berikutnya. Walhamdulillah. Malam ini kita mau bahas, insya Allah kajiannya sampai jam 9 ya. Insya Allah sampai jam 9. Semoga Allah mudahkan dan Allah berikan kita kekuatan bisa bertahan sampai jam 9. Mengawali kajian ini, kita belum bahas tema dulu ya. Temanya apa Pak? Filosofi padi. Ini yang bikin tema panitia ya, bukan dari saya. Tapi sebelum kita bahas tentang filosofi padi, tadi saya melihat para ikhwah sekalian begitu selesai sholat wajib, kemudian mau melaksanakan sholat sunnah, semuanya bergeser ke kanan dan ke kiri. Apa dasarnya? Apa landasannya? Tadi ikut geser nggak, Mas? Oh enggak saya tanya ya. Yang ikut geser tadi Pak? Ikut. Apa landasan Bapak geser ketika mau sholat sunnah? Membedakan atau memindahkan? Memindahkan. Kenapa harus dipindah? Kenapa harus dipindah? Tadi ikut geser nggak Pak? Oh enggak ikut, Masya Allah. Kalau enggak ikut enggak usah jawab ya. Coba yang ikut geser itu yang kenapa harus dipindah? Memperbanyak tempat saksi sujud di akhirat. Kenapa enggak pindah masjid? Anda kalau sholat 5 waktu di sini terus. Kalau seperti itu alasannya kan berarti maghrib di sini, nanti isya di masjid mana lagi, subuh di masjid mana lagi. Kalau mau memperbanyak. Tapi kenyataannya kita sholat isya di sini, mungkin subuh juga di sini, apalagi marbot ya atau takmir di sini, enggak pindah-pindah dia. Apakah nanti yang jadi saksi itu akan kurang? Kalau disebut sebagai saksi, dalilnya apa? Kita selalu diajarkan sebelum beramal, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Itu prinsip utama. Kita punya ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Nah, nuansa seperti ini kan tidak cuma di Masjid Imam Syafi'i saja ya, di Mojokerto. Di kota-kota yang lain juga banyak. Begitu selesai sholat wajib, terus mau sholat sunnah, mereka pindah, tukaran tempat. Kalau tadi saya perhatikan karena bareng-bareng jadi mungkin gak ada masalah. Yang bermasalah itu kayak gini, di belakangnya ada orang yang sedang masbuk, depannya tukaran tempat. Belakang orang ini kan ada orang sholat, dilewati itu. Nah, ketika dilewati seperti itu,
dia mau melakukan sesuatu yang menurut keyakinan dia sunnah, tapi malah melanggar larangan Nabi SAW. Dan ini bisa lebih berbahaya. Baik, makanya saya tanya, pindah itu landasannya apa? Taklid Pak Ustaz. Jawaban terakhirnya itu. Loh, katanya kayak gitu, katanya siapa? Baik, sekarang kita bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ayajizu ahadukum idza shalla ayyataqaddama aw yata'akhkhar aw an yamini aw an shimali, yakni as-subhah. Bisa enggak kalian kalau selesai sholat maju atau mundur, geser kanan atau geser kiri? Yang dimaksud beliau adalah sholat sunnah. Riwayat siapa tadi? Abu Dawud, Ibnu Majah, dari siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengajarkan kalau sholat sunnah geser kanan, geser kiri, maju atau mundur. Satu hadis. Tadi kalau Anda mengamalkan dan tidak tahu hadis ini, nggak bisa disebut bernilai sunnah. Karena semangat imtithalnya nggak ada, semangat untuk meniru hadisnya nggak ada. Sebab belum tahu dalilnya. Tapi kalau tahu dalilnya dulu baru diamalkan, itulah yang bernilai sunnah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tusalla salatun bi salatin hatta natakallama au nakhruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk tidak menyambung salat dengan salat berikutnya, dan yang dimaksud adalah salat wajib dengan salat sunnah, sampai kita natakallam. Natakallam menyuarakan sesuatu. Bisa zikir, bisa baca ayat kursi, bisa juga ngobrol dengan sampingnya, au nakhruj atau keluar. Sehingga hadis ini dalil dianjurkan untuk pindah dari salat wajib ketika mau salat sunnah, pindah tempat. Kata An-Nawawi rahimahullah, fihi dalilun lima qalahu ashabuna. Hadis ini merupakan dalil pendapat para ulama mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'iyah. Annan nafilatar ratibata wa ghairaha yustahabbu ayyutahawwala laha an mawdi'il faridah. Bahwa orang kalau mau melaksanakan salat sunnah, dianjurkan untuk berpindah dari tempat dia melaksanakan salat wajib. Wa afdalut tahawwul ilal bait. Dan perpindahan yang paling afdal itu ke rumah. Wa afdalut tahawwul ilal bait. Kalau mau pindah yang paling afdal pulang dulu. Tapi kajian ya Pak, balik lagi. Nanti malah nggak balik ya. Karena Anda kajian, maka nanti Anda berpindah cukup di seputaran masjid. Walhamdulillah, insyaallah amalan itu sesuai sunnah, walaupun tadi waktu melakukan belum tahu dalilnya. Maka yang lebih penting di sini adalah kembali kepada prinsip berilmu dulu sebelum beramal. Sehingga tidak hanya sebatas ikut-ikutan, tapi teman-teman saya kayak gitu jadi saya ikut-ikutan. Kamu kenapa ikut temanmu? Belum tentu itu benar. Tapi kalau ikut dalil, insya Allah kita semakin yakin kalau ini benar. Baik, saya ulang ya. Apa dalilnya pindah tadi Pak? Ada dua hadis. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Gimana kalimatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar kita geser maju mundur ke kanan ke kiri. Yang kedua hadis Muawiyah, riwayat Muslim. Nabi SAW perintahkan apa? Agar kita tidak menyambung salat dengan salat berikutnya sampai kita bicara atau keluar. Keluar bisa pulang ke rumah dan juga bisa dimaknai pindah ke tempat yang lain. Walhamdulillah. Taib. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bahas sesuai dengan tema di kesempatan malam ini. Filosofi padi.
Masyarakat kita paham ketika menyebut nama padi, berarti yang dimaksud adalah ungkapan seperti padi, makin berisi, makin banyak burung yang datang. Makin berisi, makin menunduk. Yang ini memberikan pelajaran bahwa seorang hamba ketika semakin berilmu, maka selayaknya dia semakin tawadhu. Dan demikianlah ilmu agama akan bisa mengantarkan seorang hamba untuk semakin tawadhu. Ilmu agama bisa mengantarkan seorang hamba semakin khusyuk. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Ilmu yang dia miliki menyebabkan dia punya ma'rifatullah. Dan ketika dia punya ma'rifatullah, maka dia akan semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Dan ketika dia semakin takut kepada Allah, dia tidak merasa dirinya lebih unggul dibandingkan orang lain. Dia tidak merasa dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain. Bahkan selalu dihantui dengan rasa takut, jangan-jangan amalku tidak diterima. Dan demikianlah orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma atau. Dan orang-orang yang dia memberikan apa yang dia berikan. Maksudnya dia beribadah sebagaimana ketaatan yang dia lakukan. Wa qulubihim wajilah, sementara hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Kenapa dia takut? Annahum ila rabbihim raji'un, karena dia akan kembali kepada Rabbnya. Sehingga orang yang bertakwa ketika dia beramal diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal wa qulubuhum wajilatun, sementara hati mereka dalam kondisi takut. Ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasrik wa yazni?" Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang yang mencuri dan berzina setelah dia melakukan ibadah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? La ya binta Siddiq. Bukan wahai putri Siddiq. Humul ladzina yusallun wa yasumun wa yakhshawna alla yataqabbalallahu minhum. Mereka adalah orang yang rajin salat, rajin puasa, tapi dia punya rasa takut jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah. Dan demikianlah orang mukmin yang sejatinya dalam aktivitas yang dia lakukan selalu diwarnai dengan rasa takut kepada Allah, karena dia tidak yakin bahwasanya amal yang dia kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala. Meskipun dia juga punya harapan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, pada kondisi ini tidak mungkin dia akan merasa ujub dengan amalnya. Tidak mungkin dia akan merasa ujub dengan amalnya. Karena dia tahu enggak jaminan amalnya diterima oleh Allah. Dalam posisi amalnya penuh dengan kekurangan, sehingga dia menyadari setelah beramal butuh untuk mohon ampun kepada Allah. Makanya selesai beramal dianjurkan untuk apa? Selesai beramal dianjurkan untuk apa? Istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haji, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah kamu sebagaimana masyarakat bertolak, wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Ini tentang amalan haji. Tentang salat, Nabi SAW selesai salat ngapain? Istighfar. Karena hamba diajarkan untuk menanamkan prinsip selesai ibadah, kamu ini banyak kekurangan. Mohonlah ampun kepada Allah disebabkan ibadah kamu tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Enggak bisa 100%. Pasti masih banyak yang kurang. Sehingga selesai ibadah diiringi untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, menuntut ilmu itu sendiri disebut oleh para ulama seperti keterangan Imam Ahmad
akan berhasil jika diiringi dengan suasana tawadhu. Menuntut ilmu itu sendiri akan berhasil jika diiringi dengan suasana tawadhu. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, Anda boleh catat. Qala Abu Abdillah Al-Imamu Ahmad rahimahullah, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar. Maka beliau ditanya, wa masihatun niyah. Lalu apa yang dimaksud dengan niat yang benar itu, wa Imam Ahmad? Jawab beliau, ayyatawadu'a lil ilmi wa ayyarfa'a anhul jahla wa an ghairihi. Disebut sebagai niat yang benar ketika belajar, kata beliau itu ada 3. Pertama, dia niatkan untuk tawadhu di hadapan ilmu. Tawadhu di hadapan ilmu. Yang kedua, dia niatkan dalam rangka menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan pada dirinya. Dan dia niatkan dalam rangka untuk menghilangkan ketidaktahuan pada orang lain. Tayyib. Sekarang coba kita berikan rincian. Imam Ahmad menyebutkan belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar. Dan niat yang benar yang pertama adalah ayyatawaddu'a lil ilmi. Dia tawadhu terhadap ilmu. Bagaimana bentuk tawadhu terhadap ilmu? Tawadhu terhadap ilmu adalah siap untuk menerima kebenaran ilmu tersebut dan siap untuk mengamalkannya walaupun bertentangan dengan kebiasaan dia sehari-hari. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya. Itulah bentuk tawadhu terhadap ilmu. Maka ketika seseorang mendengar A adalah sebuah kebenaran, lalu dia mau nerima kebenaran itu, itulah tawadhu terhadap ilmu. Dia mau nerima, dia siap untuk mengamalkan walaupun mungkin tidak saat itu. Misalnya dia tahu riba itu haram, bukan dia tolak, bukan dia lawan, dia terima. Saya tahu kalau ini haram, alhamdulillah saya terima. Walaupun bisa jadi dalam mengamalkannya mungkin tertunda dalam waktu sekian hari. Tapi tawadhu terhadap ilmu, kata kuncinya adalah siap untuk menerima kebenaran dan siap untuk mengamalkannya. Maka jamaah dimulakan Allah, kondisi tawadhu yang dialami oleh sebagian masyarakat, terkadang mereka salah posisi. Ada orang yang kadang secara penampilan dia milih penampilan yang tidak melambangkan kemewahan. Misalnya penampilan sederhana, pakaiannya sederhana, pecinya sampai kuning, ya. Asalnya hitam, saking lamanya dipakai, semuanya serba sederhana. Dan dia merasa inilah usaha saya untuk tawadhu. Upaya dia untuk tawadhu adalah tawadhu dari sisi penampilan. Tawadhu dari sisi penampilan. Tapi di saat kebenaran datang kepadanya, dia nggak mau terima. Pak, seperti ini salah Pak, Anda keliru. Masa sih saya salah? Akhirnya dia emosi ketika disalahkan. Dia emosi ketika diluruskan. Apakah itu yang disebut dengan tawadhu? Tidak. Tawadhu yang sejatinya adalah saat dia mau menerima kebenaran. Kalau tawadhu itu bentuknya hanya sebatas memberikan penampilan yang kira-kira tidak begitu mewah, penampilan yang sederhana, non-muslim pun bisa. Bahkan beberapa pendeta Nasrani melakukan seperti itu sebagai bentuk zuhud terhadap dunia. Diriwayatkan oleh Abu Amr Al-Jawni, dan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke kota Syam. Lalu beliau melewati sebuah kuil yang di dalamnya ada seorang pendeta. Badannya tidak terawat, orangnya kurus kering. Lalu dipanggil oleh Amirul Mukminin, ya rahib, wahai rahib. Datanglah dia menghadap. Karena Amirul Mukminin, Syam sudah masuk wilayah kaum muslimin.
Saat Amirul Mukminin melihat rahib ini, dilihatin dari mulai ujung kepala sampai kaki. Lalu beliau menangis. Maka pembantunya tanya, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan Anda menangis? Kemudian beliau menyampaikan, "Tadzakartu kitab Allah. Tadzakartu qaulallahi ta'ala, 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah. Ada manusia yang rajin bekerja, rajin beramal, nasibah, sampai 100% dia gunakan waktunya untuk beramal. Nasibah itu artinya memancangkan. Yang dimaksud di situ adalah dia beramal seutuhnya sampai tidak menyentuh kegiatan duniawi. Tasla naron hamiyah, tapi dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Rahib ini tidak terurus badannya, orangnya kurus kering, isinya hanya untuk ibadah sepanjang hidupnya. Tapi dikatakan oleh Amirul Mukminin, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Maka kalau sebatas tawaduk dalam bentuk penampilan, sehingga orang pakai penampilan-penampilan yang agak jawani misalnya, atau penampilan-penampilan yang copan-camping, tidak begitu mewah, bukan itu tawaduk yang sebenarnya. Dandan itu boleh enggak, Pak? Dandan itu boleh enggak? Kelompok siapa yang mengingkari dandan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika minta izin kepada Ali bin Abi Thalib, "Segerakan salat, aku mau datangi orang Khawarij." Ali bin Abi Thalib keberatan, "Kamu nanti dibunuh sama mereka." Jawab Ibnu Abbas, "Insya Allah tidak." Karena Ibnu Abbas termasuk orang yang sangat dihormati, Ahlul Bait, berilmu, dan majelisnya dihadiri oleh banyak orang, sehingga ganggu Ibnu Abbas bahaya. Berangkatlah Ibnu Abbas, beliau pakai pakaian yang bagus, kemudian pakai imamah yang rapi, pakai minyak wangi, menghadap Khawarij. Saat mendatangi Khawarij, mereka komentar, "Ma hadza ya Ibnu Abbas?" Ini apa-apaan wahai Ibnu Abbas? Kenapa kamu laki-laki kok dandan? Diingkari oleh Khawarij. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Ngapain kalian mengingkari aku? Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dandanan seperti ini." Sehingga apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas itu sunnah. Kenapa kalian ingkari? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah enggak Pak pakai pakaian bagus? Pernah. Beliau pernah menggunakan kain yang bagus, pakaian yang bagus, padahal beliau adalah orang yang paling zuhud dan paling tawadhu. Maka zuhud dan tawadhu itu tidak berkaitan dengan penampilan lahiriah. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah zat yang maha indah dan Allah menyukai keindahan. Yang dimaksud dengan yuhibbul jamal, menyukai keindahan di situ adalah maknanya yuhibbut tajammul. Allah menyukai orang yang dandan. Sehingga penampilannya dirapikan, penampilannya didandani, itu bukan hal yang tercela. Maka kalau ada orang yang misalnya mau berangkat kajian, dia rapikan badannya, dia rapikan pakaiannya, itu hal yang mulia. Sebagaimana pula yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, kalau beliau mau ngajar, apa yang beliau lakukan? Beliau mandi dulu, beliau pakai parfum, beliau gunakan pakaian yang bagus, kemudian beliau ngajar. Sehingga sekali lagi, tawaduk yang sejatinya itu bukan sebatas tawaduk penampilan lahiriah, tapi lebih kepada tawaduk batin. Nah, tawaduk batin itu kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Dia siap untuk menerima kebenaran. Sehingga ketika dia belajar tahu hal yang baru, alhamdulillah saya siap untuk menerimanya. Sam'an wa ta'ah. Saya dengar dan saya taati. Ketemu hal yang baru lagi, sam'an wa ta'ah. Meskipun bisa jadi bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan apa yang selama ini dia pegangi, tapi dia siap untuk menerima itu. Itulah tawaduk yang sejatinya. Orang sufi mungkin dia berpenampilan sangat sederhana. Bahkan pakaiannya kadang pakaian yang sudah usang ya, pakaian yang sudah rusak.
Tapi saat dia diberitahu praktek ibadah kamu itu salah, nggak terima dia. Itukah yang dimaksud dengan tawadhu? Tawadhu yang mana? Ini salah tempat ketika tawadhu. Baik. Selanjutnya, pada saat seorang hamba dia belajar ilmu agama, maka dengan sifat tawadhu akan menyebabkan ilmu itu lebih mudah untuk dia serap. Karena dia punya prinsip taslim tadi ya, punya prinsip siap untuk menerima kebenaran. Dan itu berangkat dari apa? Taslim. Hatinya seperti terbuka untuk setiap kebenaran. Maka kebenaran apapun yang masuk akan mudah untuk dia terima. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Ilmu itu seperti air hujan. Dan hati manusia itu seperti permukaan tanah. Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd, Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat awdiyatum biqadariha. Lalu semua tempat yang ada di muka bumi ini terisi dengan air sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga ada sungai yang lebar, hujan lebat dia nggak luber. Ada cekungan kecil, begitu hujan sebentar sudah luber. Ada selokan yang sempit, begitu hujan sebentar sudah luber. Masing-masing bumi punya kemampuan untuk menampung air yang beragam. Ada yang bisa menampung dalam jumlah banyak, ada yang hanya bisa menampung dalam jumlah sedikit. Kurang lebih seperti itulah gambaran hati kita. Ada manusia yang diberi oleh Allah hati yang luas, sehingga menerima ilmu dalam jumlah banyak enggak luber. Ada manusia yang hatinya sempit, belajar bahasa Arab sampai huruf jer, sampai mana tadi? Huruf jer. Huruf jer alatnya jatuh ya. Ada manusia yang diberi oleh Allah hati yang sempit, sehingga baru belajar sedikit sudah merasa nggak kuat ya. Saya sudah pusing Pak Ustaz. Saya bingung. Baru-baru belajar sampai titik A, baru sebentar dia sudah pusing, dia sudah bingung. Karena tampungannya kecil. Demikianlah kondisi hati kita, masing-masing diberi oleh Allah hati yang beragam. Maka berdoalah kepada Allah agar diberi hati yang luas, sehingga ketika kita belajar gak gampang pusing. Baik. Dan dari gambaran ini ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mu'taz al-Abbasi. Anda tulis ya. Ada seorang perkataan ulama, beliau tabi'in, Abdullah bin Mu'taz al-Abbasi. Kata Abdullah bin Mu'taz al-Abbasi, beliau mengatakan, Al-mutawadi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman kama anna al-makan al-munkhafid aktsaru buqa'il ardi ma'an. Orang yang tawadhu di kalangan talibul ilmi, orang yang tawadhu di kalangan pembelajar, mereka adalah orang yang paling banyak ilmunya. Beliau kasih penjelasan sebagaimana ilustrasi air. Air itu mengalir dari mana? Dari tempat yang tinggi, dari tempat yang rendah ke yang tinggi. Air mengalir dari sumur ke tandon, dari yang rendah ke yang tinggi. Betul? Betul ya? Betul enggak? Dipaksa. Dipaksa untuk apa? Untuk naik. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
maka orang yang tawadhu itu berarti hatinya di bawah. Pada posisi ketika hatinya di bawah, dialah menjadi orang yang paling banyak terisi ilmu. Demikianlah yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Mu'tas al-Abbasi, sebagaimana air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, maka orang yang tawadhu akan paling kaya ilmunya. Karena itu ketika seorang hamba menghiasi diri dalam waktu belajar sebagai orang yang tawadhu, akan lebih mudah untuk bisa menerima ilmu. Dan sebagai konsekuensinya, karena saat dia belajar dia selalu berlatih untuk tawadhu, maka dia akan menjadi mutawadhi, orang yang gampang untuk tawadhu. Dan tawadhu di sini batasannya ada dua. Pertama, seperti yang tadi disampaikan oleh Imam Ahmad, siap menerima ilmu, siap menerima kebenaran. Dan yang kedua, dia tidak merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Anda bisa lihat bagaimana definisi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Definisi dari sombong itu apa? Menolak kebenaran, dan yang kedua, merendahkan orang lain. Sehingga manusia yang sombong adalah manusia yang ketika dia belajar hatinya belum terbuka. Karena hatinya belum terbuka, saat dia belajar, ketika ada sesuatu yang baru yang bertentangan dengan hawa nafsunya, dia nggak mau terima. Atau ketika ada sesuatu yang baru yang bertentangan dengan kebiasaannya, dia nggak mau terima. Pada posisi itulah dia tidak tawadhu terhadap ilmu. Dan masih banyak orang yang nasibnya seperti itu. Atau yang kedua, dia merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sehingga dengan kesombongannya itu dia menghinakan orang lain. Akhirnya misalnya, saya tidak mau belajar sama ustadz ini, saya tidak mau belajar sama ustadz itu. Kenapa? Dia lebih rendah daripada guru saya. Jadi begini ya, si A belajar kepada X, si B belajar kepada Y. Sudah? A dan B ini sama-sama orang awam. Tapi A belajar ke X, B belajar ke Y. Cuman karena X sama Y ini berbeda derajat. X seorang doktor misalnya, Y bukan doktor. Maka A merasa saya lebih tinggi dibandingkan B, karena guru saya lebih tinggi daripada gurunya B. Analogi ini salah atau benar? Analogi ini salah atau benar? Ya, salah. Kamu itu muridnya X, ini muridnya Y. Kenapa kamu merasa lebih tinggi daripada Y? Akhirnya dia nggak mau belajar ke situ, dia nggak mau belajar ke situ, dan fenomena ini terjadi karena dia merasa dirinya lebih tinggi daripada, misalnya, seorang ahli ilmu yang ada di tempat itu. Dengan kesombongan yang dia punya, membatasi diri untuk mau terbuka. Ini tidak hanya terjadi di Mojokerto, barangkali juga terjadi di kota-kota yang lain. Ada sebagian manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suasana batin di mana ketika dia mengenal sesuatu dari orang yang dia anggap itu hebat, dia merasa dia lebih tinggi dibandingkan yang lain. Maka pada saat itulah muncul ujub pada dirinya. Lalu saat sudah muncul ujub pada dirinya, dia merendahkan yang lain. Posisi merendahkan yang lain itu terjadi pada waktu dia merasa apa yang dia ilmui lebih mulia daripada apa yang diilmui oleh orang lain. Dan kondisi ini bertingkat. Baik, kita awali dari keadaan orang-orang Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah, dulu mereka punya anggapan. Mohon dipahami ya, istilah Jahmiyah di zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan kanan kirinya di abad sekitar 3 sampai 4 Hijriah atau sebelum abad 4 Hijriah. Istilah Jahmiyah itu dipakai untuk menyebut ahlul kalam. Pokoknya semua yang tidak mengikuti akidah ahlu sunnah itu biasa digunakan dengan istilah Jahmiyah. Entah Mu'tazilah, entah Qadariyah,
entah yang lainnya, pokoknya kalau tidak sejalan dengan prinsip Ahlussunnah disebut Jahmiyah. Dulu kelompok Jahmiyah itu menilai orang-orang yang Ahlussunnah, yang akidahnya hanya berlandaskan pada dalil qala Allah wa qala Rasul, kemudian terlalu tekstual, mereka sebut dengan hasyawiyah. Bisa disebut dengan hasyawiyah atau hasyawiyah. Hasyawiyah atau hasyawiyah itu apa sih Pak? Dari kata khusyush yang artinya sampah. Maka digelari hasyawiyah, ini manusia rendahan karena otaknya tidak berkembang menurut mereka. Nah, yang Anda maksud dengan otak berkembang itu apa? Ya, ketika kamu berakidah itu pakai akal kamu, pakai logika kamu. Ahlul kalam itu kan kalau berakidah semuanya pakai apa? Logika. Sehingga gimana caranya, pokoknya di logika dulu, di akal dulu, sampai kemudian ketemu kesimpulan. Nah, itu baru kamu jadi orang yang hebat karena menggunakan logika kamu. Padahal jamaah ya, apa yang mereka sampaikan, logika-logika misalnya, mereka sulit untuk menerima Allah berada di atas misalnya. Lalu mereka melogika, di logika, ada nanti kalau Allah di atas, bumi itu kan bulat. Mana atas itu kemana kalau bumi itu bulat? Logika seperti ini kan nggak sulit untuk dipahami. Apa yang kamu logikakan itu kita juga punya, cuman kita nggak pakai. Tidak sulit untuk memahami seperti itu. Tapi mohon maaf, saya nggak mau pakai seperti itu. Karena dalam masalah akidah kita menghormati dalil. Dalilnya bunyinya kayak gini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya kita pahami sebagaimana teks dalil. Sehingga tidak ditakwil. Dan takwil itu kan nggak begitu rumit untuk dipahami. Coba jelaskan takwilnya. Kayak gini nggak rumit bagi saya. Mudah, cuman mohon maaf saya nggak mau pakai itu. Artinya logika kamu dengan logika saya tidak lebih hebat kalau dari sisi merancang pemikiran seperti itu. Cuman kita nggak mau pakai karena menghormati dalil. Maka debatnya Ahlussunnah dengan Ahlul Kalam itu berimbang dari sisi penggunaan logika. Cuman Ahlussunnah lebih unggul karena mereka menerapkan prinsip taslim. Kami nggak mau pakai itu. Kami lebih menggunakan prinsip dalam masalah akidah, kita nerima pasrah bongkoan apa yang ada. Nah, di saat itulah mereka merasa bahwasanya Ahlul Kalam lebih tinggi tingkatannya karena menggunakan akalnya. Sebutkan ulama yang menulis kitab di masa silam tentang masalah tauhid. Yang terkenal itu Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah, beliau di masa silam, di zaman beliau, itu dianggap sebagai salah satu tokoh besar dalam masalah dakwah tauhid. Maka sampai banyak orang yang bernisbah, saya mengikuti akidahnya Ibnu Khuzaimah. Itu dulu. Imam Ibnu Khuzaimah itu punya buku judulnya Kitabut Tauhid. Tapi oleh kelompok Ahlul Kalam menyebut bukunya Ibnu Khuzaimah dengan sebutan Kitabus Syirik. Kitabnya Ibnu Khuzaimah judulnya apa? Kitabut Tauhid, disebut dengan Kitabus Syirik. Karena mereka anggap bahwasanya cara Ibnu Khuzaimah dalam memahami dalil itu sampai pada tingkatan menyamakan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak demikian. Karena selalu debatnya di arah seperti itu. Kalau kamu menganggap bahwasanya Allah berada di atas, berarti nanti Allah terlingkupi dengan makhluk dan seterusnya. Debatnya kayak gitu, dari dulu sampai sekarang. Tidak ada perkembangan. Dan itu dianggap sebagai praktek kesyirikan. Taib. Sehingga fenomena orang merendahkan orang lain karena dia merasa dirinya lebih tinggi dalam masalah ilmu, sudah ada sejak masa silam di mana Ahlul Kalam menghina Ahlus Sunnah, menghina para ulama Ahlus Sunnah dengan menyebut mereka dengan julukan apa tadi? Hasyawiyah. Fenomena berikutnya, ada sekelompok orang yang menilai bahwa selain kelompoknya ilmunya tidak sah. Ilmunya tidak sah. Karena ilmunya tidak sah, maka amalnya tidak sah. Kalau amalnya tidak sah, maka seluruh amalnya batal, sehingga yang bersangkutan tidak punya amal sama sekali. Baik.
Terus gimana untuk bisa memiliki ilmu yang sah? Kata mereka, harus mengambil ilmu dari guru kami. Kalau tidak dari guru kami, maka ilmunya tidak sah. Caranya gimana? Oh, kamu harus ikut sistem kami. MMM, musnad, mangkul, mutasil. Ini yang mantan mesti paham nih. Disebut ilmu yang sah itu kalau didapatkan melalui metode bersanad, mangkul langsung dari guru, mutasil nyambung, sehingga dari guru dia punya guru terus sampai atas. Menurut klaim mereka. Selain itu tidak musnad, tidak mangkul, tidak mutasil, ilmunya batal. Jadi kalau misalnya kelompok mereka baca Sahih Bukhari, kita baca Sahih Bukhari, isinya sama atau beda? Isinya sama atau beda? Sama. Sehingga tidak ada perubahan esensi sama sekali. Tapi kata mereka, kau baca Sahih Bukhari, ilmunya enggak sah. Kami baca Sahih Bukhari, ilmu kami sah. Loh kok bisa? Kok ada istilah ilmu sah dan ilmu tidak sah? Siapa yang ngajari kayak gitu? Nah itu berawal dari tadi ya. Dia merasa ingin menganggap bahasanya dengan belajar kepada guru ini, derajat saya lebih tinggi daripada orang lain yang tidak belajar pada guru ini. Fenomena yang terjadi saat orang itu merasa dirinya ujub dengan apa yang dia miliki, maka dia merasa lebih tinggi dengan yang lain, akhirnya dia jadi eksklusif. Tidak mau terbuka. Berawal dari ujub. Sampai pada tingkatan dia menolak kebenaran ketika tidak datang dari kelompoknya. Maka dua hal ini sinkron. Nabi SAW mengatakan, Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Inti dari sombong adalah ketika seseorang itu menolak kebenaran dan menghina orang lain. Baik. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, kita akan membaca ketawaduan orang-orang saleh di masa silam. Pertama, tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamul mutawadhi'in. Beliau adalah imam bagi orang-orang yang tawadhu. Sebelumnya, biar Anda enggak merem ya. Sebutkan contoh nyata tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah Anda baca dalam sejarah. Silakan. Kisah petani yang menjelaskan cara kawinnya kurma. Terus tawaduknya Nabi di sisi mana, Pak? Nabi SAW mengatakan, Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Baik, sisi tawaduknya ada di mana? Ketika beliau tidak tahu, beliau serahkan kepada yang lebih tahu. Sehingga dalam urusan dunia, kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Tayyib, satu poin. Ada yang lain? Sebutkan contoh tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diundang makan oleh siapapun, beliau enggak nolak sepanjang beliau tidak punya kesibukan. Sampai beliau andai pun diundang hanya untuk mengkonsumsi firsin syatin. Firsin itu tengkleng, Pak ya. Kaki kambing. Beliau pasti akan datang. Dan mendatangi undangan itu tawaduk atau bukan? Tawaduk. Mendatangi undangan itu tawaduk. Masya Allah, beliau datang ke sini padahal dari jauh. Beliau adalah orang yang terhormat, tapi mau datang ke rumah kami, mau datang ke gubuk kami. Walaupun hidangan makanannya sangat sederhana, maka mau datang menghadiri undangan makan itu termasuk sikap tawadhu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh siapapun, sepanjang beliau tidak punya kegiatan, beliau akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh Mulaika. Man Mulaika? Siapa Mulaika? Kenal Mulaika, Pak? Tidak kenal. BK, Pak. Siapa Mulaika?
Beliau neneknya Anas bin Malik. Mulaikah pernah menyediakan makanan untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau mengundang Nabi SAW untuk datang. Anas mengundang Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Nabi SAW bersama beberapa sahabat untuk makan di tempatnya Mulaikah. Kemudian sholat di situ, di rumahnya Mulaikah. Demikian pula ke tempat yang lain. Sampai ketika ada wanita Yahudi yang mengundang Nabi SAW ketika di Khaybar, beliau datang. Padahal hidangannya dibubuhi dengan racun. Seperti itu contoh tawaduknya Nabi SAW. Contoh yang lain, tawaduknya Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, ada orang yang datang menemui Rasulullah SAW. Lalu orang itu mengatakan, "Ya khairal bariyah, wahai makhluk yang terbaik. Ya khairal bariyah, wahai makhluk yang terbaik." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzak Ibrahim alaihi salam." Yang kamu sebut itu Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang lebih mulia, Nabi Muhammad atau Ibrahim? Ya? Siapa yang lebih mulia, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu kalau beliau yang paling mulia? Karena beliau pernah mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra." Aku adalah pemimpin bagi seluruh anak manusia, wala fakhra, bukan untuk kesombongan. Sehingga Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia. Beliau bisa mencapai derajat yang paling tinggi hingga tiba di Sidratul Muntaha, yang itu tidak bisa dicapai oleh Jibril. Hanya sampai di sini Jibril diizinkan, kemudian Nabi SAW sendiri yang naik. Sehingga menunjukkan kalau beliau adalah manusia yang paling mulia. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan seperti ini? Qalal ulama, kata para ulama, innama qala sallallahu alaihi wasallam hada tawadu'an wa ihtiraman li Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi SAW menyampaikan kalimat ini adalah sebagai bentuk tawaduk dan memuliakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Meskipun beliau paling mulia, tapi beliau tidak pernah menghina Nabi Yunus bin Matta. Walaupun Nabi Yunus disebut oleh Allah sempat mengalami pelanggaran. Karena Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang tawaduk. Dan ini contoh tawaduknya Nabi SAW. Padahal beliau manusia tertinggi, tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi dibandingkan Nabi SAW. Ada enggak Pak orang yang lebih kaya dari Rasulullah SAW? Ada enggak orang yang lebih kaya daripada Nabi Muhammad SAW? Ada? Banyak. Banyak sekali kalau dari sisi materi dunia dibandingkan dengan materi Nabi SAW, yang lebih kaya daripada Nabi SAW ada? Banyak. Tapi tidak ada manusia yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan Rasulullah SAW. Makanya walaupun beliau tidak mampu dari sisi materi, tapi tidak boleh sahabat memberikan sedekah untuk beliau. Nabi SAW tidak makan sedekah. Kenapa beliau enggak makan sedekah? Karena sedekah itu diberikan dari yang tinggi ke yang rendah. Tapi beliau boleh menerima hadiah. Beliau tidak makan sedekah dan beliau menerima hadiah. Sebab hadiah bisa diberikan kepada yang lebih tinggi. Kenapa beliau tidak makan sedekah? Karena tidak ada manusia yang derajat status sosialnya lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Meskipun banyak yang lebih kaya. Makanya bedakan antara kekayaan dengan status sosial. Kalau bicara masalah kekayaan, beberapa sahabat ada yang lebih kaya daripada Rasulullah SAW. Tapi kalau bicara status sosial, tidak ada manusia yang status sosialnya di atas Rasulullah SAW. Baik. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW memberikan contoh bagaimana ketawaduan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau adalah manusia terbaik, manusia yang paling hebat, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tawaduk. Berikutnya, tawaduknya para ulama.
praktek yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ikut sholat jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ juga ada Ubay bin Ka'ab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salah dalam membaca ayat. Tapi semuanya terdiam. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ubay. Selesai sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Atusalluna ma'ana?" Kalian tadi ikut sholat bareng kita kan? "Falima lam taqulu syai'an." Kenapa kalian tidak ngoreksi tadi? Ketika beliau salah membaca ayat, semuanya diam. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kami mengoreksi bacaan Anda padahal Al-Quran diturunkan kepada Anda?" Segan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tawaduknya sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang istimewa jamaah. Beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang dijadikan sebagai referensi dalam Al-Quran. Belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Apa istimewanya Ubay? Suatu ketika Nabi SAW bersama Ubay. Lalu beliau mengatakan kepada Ubay, "Innallaha amarani an aqra 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab." Sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk membacakan kepada kamu surat Al-Bayyinah. Kalau Anda sebagai Ubay, Pak, kira-kira pertanyaan apa yang akan Anda sampaikan? Kira-kira pertanyaan apa yang akan Anda sampaikan? Kita sedang belajar meresapi ya, bagian mana yang penting dalam sebuah kalimat. Ya, misalnya masnya ya. Andaikan misalnya mas ini sebagai Ubay bin Ka'ab. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Sesungguhnya Allah merintahkan aku untuk membacakan surat Al-Fil kepada Anda." Kira-kira pertanyaan apa yang akan Anda sampaikan? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa ya Rasulullah? Kenapa surat itu harus dibacakan ke saya? Ubay tanya apa, Pak? Ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu kepada Ubay, Ubay bertanya kepada Nabi SAW, "Waqad sammani?" Apakah Allah menyebut namaku? Jawab Nabi SAW, "Na'am, iya." Fabaka Ubay. Lalu Ubay nangis. Siapa aku? Sampai namaku disebut oleh Rabbul Alamin. Karena ketika Nabi SAW mengatakan, "Sesungguhnya Allah merintahkan aku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah." Kepadamu, itu kan berarti kepada siapa? Ubay. Ubay tanya, "Waqad sammani?" Apakah Allah menyebut namaku? Jawab Nabi SAW, "Na'am, iya." Ubay nangis. Fabaka Ubay. Menangislah Ubay. Siapakah aku sampai namaku disebut oleh Rabbul Alamin? Kita yang misalnya nama kita disebut di TV misalnya, atau viral, sampai terkenal di mana-mana, itu orang bisa sampai nangis. Walaupun dia di posisi didolimi. Karena saking viralnya, sampai dia terharu. Belum pernah dia merasakan seviral itu. Coba perasaannya kayak gimana itu? Dari mulai from zero to hore. Jadi pada posisi itu Ubay menangis sampai namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita tidak punya keutamaan sebagaimana dimiliki oleh Ubay. Tayyib. Sehingga sahabat adalah orang yang sangat tawadhu di hadapan Rasulullah SAW, walaupun mereka punya keistimewaan yang luar biasa. Kemudian para ulama generasi setelahnya, para ulama tabi'in, banyak di antara mereka yang punya karakter tawadhu. Saya bacakan cerita yang pernah dialami oleh Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah
rahimahullah pernah didatangi oleh seorang remaja usia SMP. Kemudian remaja ini mengatakan, "Inni la uhadditsuka bil hadits." Aku akan menyampaikan satu hadis kepada Anda. Maka Imam Atha terdiam. Lalu orang itu fa'an satalahu ka'annahu lam yasma'hu. Imam Atha pun terdiam seolah-olah beliau sama sekali belum mendengarkan hadis itu. Beliau dengarkan dengan maksimal. Kemudian selesai remaja itu pergi. Lalu Imam Atha itu mengatakan, "Laqad sami'tu hadzal hadis qabla ayyulad." Aku sudah mendengar hadis ini sebelum anak itu dilahirkan. Sebagai apa? Bentuk tawadhu. Tawadhu terhadap apa, Pak? Terhadap ilmu. Sehingga yang bersangkutan ketika membaca, ketika di hadapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sam'an wa ta'ah, didengarkan dengan maksimal. Walaupun beliau sudah pernah mendengarkannya. Walaupun beliau sudah pernah mendengarkan hadis itu sebelum orang ini dilahirkan. Maka seperti itulah karakter orang-orang soleh di masa silam. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat tawadhu. Dan orang yang tawadhu, dia akan terbuka. Apa ruginya mendengarkan sebuah hadis walaupun sudah pernah didengarkan? Apa ruginya bergabung dalam sebuah kajian walaupun bisa jadi saya merasa lebih tinggi daripada orang ini dari sisi status sosial atau dari sisi keilmuan, tapi dia mau mendengarkan. Karena majlis seperti ini tidak akan merugikan orang lain. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita bacakan tawadhu'nya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ulama di zaman tabi'in. Kalau tadi Atha adalah tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri di bawahnya Atha. Kata Abdul Razzaq bin Hammam, "Ra'aitu Sufyan Ats-Tsauri bin San'a yumli 'ala sabiyyin wa yastamli lahu." Aku pernah melihat Sufyan Ats-Tsauri di daerah San'a, beliau mendektekan anak kecil. Ini sekelas ulama Sufyan Ats-Tsauri mendektekan anak kecil, coba. Kita kan kayak gini ya. Saya sendiri merasa, Pak, kajian kalau pendengarnya anak-anak atau yang jumlahnya sedikit, itu berbeda tingkat semangatnya dengan yang dengerin banyak dan dewasa-dewasa. Suasana batin seperti ini nggak bisa dibohongi, Pak. Sehingga kalau misalnya ini kajian sudah malam ya, yang datang 3 orang, yang isi ikut ngantuk, Pak. Nah, ini depannya merem kabeh ngomong telu. Ngantuk itu menular nggak, Pak? Menular ya? Menular. Saya pernah naik bis Sumber Kencono, Pak. Sopir kenetnya di depan. Ada kenet di depan, ada kenet yang keliling ya. Yang nagih itu, yang narii ongkos. Kenet di depan ini ngantuk. Dimarahi sama sopirnya. Kowe ngguri kono ngguri. Suruh ke belakang. Enggak boleh di sampingnya. Marakno ketularan. Oh, ngantuk itu bagi sopir menular ya. Baik. Makanya yang di depan jangan ngantuk ya. Enggak nulari yang ngomong. Ini bukan nyindir ya, tapi nyinggung. Yumli 'ala sabiyyin wa yastamli lahu. Beliau mendiktekan anak kecil. Jadi belajar seorang guru walaupun setingkat Sufyan Ats-Tsauri tidak merasa malu walaupun muridnya hanya seorang anak. Didiktekan. Tolong tulis hadis ini, tulis hadis ini. Karena kita tidak tahu, Pak, siapa di antara murid kita yang nanti ilmunya diberkahi oleh Allah. Sehingga bisa jadi saat kita belajar, mungkin ya, ini kok murid kok angel-angel kayak gini ya, ngapain diajari kayak gini, apa manfaatnya? Jangan dikira, bisa jadi salah satu di antara mereka ketika Anda ngajari,
kemudian manfaatnya besar, lalu Allah berkahi ilmu itu sampai kemudian membuat yang bersangkutan jadi ulama kibar, bisa jadi. Maka saat Anda misalnya ngajari TPA, kita tidak tahu, bisa jadi salah satu di antara murid Anda itu jadi tokoh besar. Sekarang waktu kecil mungkin nggak kelihatan, tapi Allah kuasa untuk memberikan taufik kepada salah satunya, kemudian Allah jadikan sebagai orang besar. Tayyib. Dan seperti inilah praktek tawadhu yang dimiliki oleh para ulama, sehingga mereka tidak merasa rendah hati ketika mereka menyampaikan ilmu kepada orang yang dianggap tidak punya status sosial, bahkan pada tingkatan anak-anak. Wallahu alam. Kemudian tawadhu yang dimiliki oleh Ahmad bin Hanbal. Qala Yahya bin Ma'in pernah bercerita, ma ra'aitu mithla Ahmad, aku belum pernah melihat seorang manusia yang lebih hebat akhlaknya dibandingkan Imam Ahmad. Sahibnahu khamsina sanatan, kami membersama Imam Ahmad selama 50 tahun. Maftakhara alaina bi syai'in mimma kana fihi minal khair. Tapi beliau tidak pernah membanggakan ilmu yang beliau miliki. Yahya bin Ma'in mengatakan, aku 50 tahun membersamai Imam Ahmad. Imam Ahmad itu meninggal usia berapa? Sekitar 71 atau 72. Berarti bersama Yahya bin Ma'in di usia 20 tahunan. Usia-usia orang banyak belajar. Kata Yahya bin Ma'in, salah satu di antara ulama kibar dalam masalah hadis, aku belum pernah melihat manusia seperti Imam Ahmad. Sahibnahu amsina sanatan, aku membersamai beliau selama 50 tahun, tapi tidak pernah aku mendengar beliau merasa lebih hebat, lebih tinggi dibandingkan kami dengan semua kelebihan yang beliau miliki. Padahal Imam Ahmad hafal berapa? Berapa hafalan Imam Ahmad? 1 juta hadis. Berapa? 1 juta hadis. Kita berapa? 1 hadis. Masya Allah. Sama-sama satunya, Pak. Beda satuan. Dan terkadang orang kalau sudah punya ilmu ya, apalagi dia punya forum, dia akan merasa bangga di hadapan yang lain. Sampai ketika tidak dihormati yang lain, dia merasa kok kenapa dia tidak menghormati saya, apa dia nggak kenal saya, dan seterusnya. Karena sifat tawadhu tidak ada pada dirinya. Dia tidak punya sifat tawadhu terhadap orang lain. Baik. Qala Abu Bakar Al-Khallal, ra'aitu Aba Abdillah, aku pernah melihat Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yashtadil khubza minas suq wa yahmiluhu fi zanbil, wa ra'aitu yashtadil baqila ghaira marratin wa yaj'aluhu fi khirqatin fayahmiluhu akhidan biyadi Abdillah ibnahu. Aku pernah melihat Imam Ahmad di pasar. Beliau membeli roti lalu ditaruh di keranjangnya. Kadang beliau membeli membeli sayuran lalu beliau bawa sambil gandeng putranya Abdullah. Padahal beliau adalah ulama kibar, tapi beliau tidak malu untuk belanja sayur. Coba kalau misalnya Ustadz ke pasar belanja sayur, ketemu jamaah, ngilang nggak kira-kira? Malu, wah masa Ustadz kayak gitu? Itu Ustadz ya Pak, jamaah nggak masuk ya. Baik. Nah seperti ini contoh tawaduknya Imam Ahmad. Jadi beliau tidak malu ketika beraktivitas sebagaimana aktivitas manusia biasa. Tidak kemudian melakukan kegiatan yang eksklusif khusus beliau, karena beliau adalah manusia sebagaimana yang lainnya yang diberi oleh Allah kelebihan ilmu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga memotivasi kita untuk menjadi hamba yang tawadhu. Apa yang Anda dapatkan malam ini? Hal penting apa yang Anda dapatkan malam ini? Atau enggak ada ya? Enggak ada, enggak penting semua ya. Lupakan saja kalau begitu. Baik.
Tercatat bahasanya pengertian tawadhu tadi apa? Yang pertama, siap menerima kebenaran. Yang kedua, tidak merasa lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan orang lain, walaupun kita punya kelebihan. Baik, itu kata kunci. Sudah? Tawadhu yang sejati ada di mana? Di batin. Dan itu berangkat dari semangat saya akan menerima apapun sepanjang itu kebenaran, walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya. Bukan sebatas penampilan. Percuma saja berpenampilan seperti orang yang tawadhu, penampilan sederhana, namun ketika hatinya tidak tawadhu, dia akan menolak kebenaran. Wallahu a'lam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya, ada mikrofon nggak yang lain? Mungkin bisa dipandu, Pak. Silakan. Ya, antum kasih panduan kegiatan. Diumumkan ada pertanyaan. Nah, silakan boleh aja. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak. Langsung boleh, silakan. Suara Bapak tidak begitu kedengaran, jadi tolong diupayakan agar yang lain bisa mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di luar tema? Berarti di luar masjid aja gimana? Faddal, tafaddal. Baik. Bagaimana hukumnya menggunakan uang dinar dan dirham untuk transaksi khusus di sebuah komunitas? Pertama begini ya. Sebenarnya dalam urusan niaga, negara kita memberikan kelonggaran. Selama objek yang dijual itu bukan sesuatu yang terlarang. Sehingga Bapak Ibu mau jual beli dengan cara barter, mau jual beli dengan cara uang rupiah, atau dengan cara ditukar pakai jasa, negara tidak melarang. Anda misalnya, ini saya jual sandal ke Bapak, tolong dibayar pakai pijit, boleh nggak? Misalnya Bapak pintar mijiti, atau dibayar pakai bekam, boleh? Boleh. Sehingga transaksi barter jasa dengan benda, barter benda dengan benda, uang dengan benda, dan seterusnya di negara kita tidak dilarang. Kemudian kalau secara agama sendiri, Islam memberikan kelonggaran. Orang mau bertransaksi dengan media apapun silahkan. Yang penting halal manfaat. Yang penting halal manfaat. Karena syarat objek yang boleh ditransaksikan adalah objek yang halal manfaat. Sudah? Berikutnya, bagaimana dengan aturan larangan menggunakan mata uang asing? Misalnya transaksi dengan dolar atau transaksi dengan real dan seterusnya. Kalau dalam skala besar atau ya, yang sifatnya diumumkan itu tidak boleh. Karena itu melanggar undang-undang di negara kita. Sehingga Anda misalnya buat bandrol harga pakai dolar dan itu diumumkan, lalu Anda transaksikan dengan dolar,
Nah, itu nanti akan bersinggungan dengan larangan yang ada di pemerintah kita. Namun kalau sifatnya hanya satu transaksi, dua transaksi yang sifatnya kecil ya, insidental, pemerintah tidak sampai pada tingkatan menganggap ini tindakan melanggar hukum. Wallahu alam, mungkin Anda juga bisa konsultasikan kepada ahli hukum kalau sebatas insidental itu boleh atau tidak. Misalnya ketemu teman bawa real, udah dihargai aja 100 real. Sah-sah saja ya. Kalau dari sisi agama boleh. Dinar dan dirham kurang lebih juga seperti itu, Pak. Kalau Bapak tanya tentang hukum, dalam arti hukum syariat, orang boleh saja bertransaksi dengan menggunakan dinar dan dirham. Baik satu komunitas maupun di luar komunitas. Apakah itu melanggar undang-undang di negara kita? Nah, tergantung apakah ini disemarakkan atau tidak. Kalau disemarakkan, bisa jadi itu melanggar. Tapi kalau hanya sebatas kesepakatan kecil, ya saya kira nggak sampai pada tingkatan melanggar hukum. Tapi mungkin Bapak nanti bisa konsultasikan kepada ahli hukum dalam bidang ini. Cakupan dilarang untuk bertransaksi dengan mata uang selain rupiah itu seperti apa? Begitu, Pak? Baik. Cukup insyaallah. Nah, silakan. Dianjurkan untuk apa, Pak? Menggunakan bank syariah. Baik. Saya ulang pertanyaannya ya. Dimohon yang di atas nggak usah rame dulu, karena kajiannya masih lama. Agar menghindari riba, kita disarankan menggunakan bank syariah. Tapi kenyataannya bunga di bank syariah lebih gede daripada di bank konven. Terlepas dari nama, Pak ya. Andaikan betul prakteknya syariah, betul-betul prakteknya syariah, tapi lebih mahal dengan praktek riba, kira-kira Bapak pilih mana, Pak? Pilih yang murah. Kenapa yang murah? Karena cicilannya lebih kecil. Apakah syariah itu harus lebih murah? Iya atau tidak? Ya, apakah syarat disebut sesuai syariah itu harus lebih murah? Misalnya ya, ada travel umroh A, travel umroh B. Travel umroh B lebih murah daripada A. Mana yang lebih sesuai syariah? Ada travel umroh A sama B. B lebih murah daripada A. Yang lebih sesuai syariah yang mana? Ya, dua-duanya sama. Kalau mereka memberikan layanan dengan transaksi yang sesuai syariah. Sehingga disebut syariah dan tidak, itu bukan ukurannya murah atau mahal. Selamanya yang namanya daging sapi lebih mahal daripada daging babi. Kalimat ini salah atau benar? Benar ya. Daging sapi akan selalu lebih mahal daripada daging babi. Kalimat salah atau benar? Begitu ya. Sehingga kalaupun Anda misalnya mendapatkan fenomena, kenapa yang praktek syariah ini kok murah, lebih mahal daripada yang tidak syariah, itu bukan berarti status syariahnya jadi hilang. Karena bukan syarat syariah itu harus lebih murah. Begitu? Baik. Selanjutnya, Pak. Gimana solusinya biar syariah bisa lebih murah? Ya nawar, Pak. Kalau diterima. Itu pun kalau transaksinya sesuai syariah. Intinya begini, kalau bicara masalah hukum,
apakah sesuai syariah atau tidak, bukan syarat disebut syariah harus lebih murah. Ada toko muslim, sebelahnya toko Yahudi. Toko muslim lebih mahal daripada toko Yahudi. Jenengan pilih mana, Pak? Hah? Toko Yahudi. Kenapa? Iya, karena kita ngukurnya seperti itu. Kalau misalnya ada latar belakang agama yang harus Anda jadikan pertimbangan, maka seharusnya kita pilih yang muslim. Tapi ketika kita bicara masalah muamalah tanpa mempertimbangkan agama, orang akan menggunakan pendekatan mana yang lebih menguntungkan bagi saya. Dia akan milih yang murah. Nah, makanya kalau perbandingannya antara yang halal dan yang haram, kok yang halal lebih mahal daripada yang haram, kita wajib pilih yang halal. Karena yang haram ini jelas salah, walaupun dia lebih murah. Barang asli sama barang KW pasti lebih mahal asli. Boleh nggak kita beli barang KW? Nggak boleh. Kenapa? Pelanggaran terhadap hak orang lain. Wallahu a'lam. Atau ada yang mau ditambahkan, Pak? Silakan. Riba ada di mana-mana. Kalau sama-sama riba, Pak, yang konven riba, syariah riba, tapi yang ini lebih murah daripada yang itu, Bapak boleh pilih yang murah. Cuman enggak boleh juga karena itu dua-duanya riba. Sehingga Bapak cari yang tidak riba. Kalau sama-sama riba. Jadi penjelasan tadi, jika kita kondisikan bank syariahnya 100% syariah. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bekerja sebagai staf di instansi pemerintah yang mengurusi perizinan. Suatu saat atasan kami dapat pemberian dari pihak yang berterima kasih karena izinnya sudah selesai. Kami tahu dan pemberian tersebut dibagikan kepada stafnya. Apakah boleh kami menerima? Dan sebaliknya, kalau semisal kami tidak tahu sumbernya itu dari mana, apakah juga boleh menerima pemberian tersebut? Baik. Lebih cocok kalau seperti ini ditanyakan ke KPK. Jadi kalau KPK memberikan rekomendasi, oh enggak apa-apa, diterima saja, silahkan diterima. Tapi kalau KPK tidak memberikan rekomendasi, ya, jadi enggak jauh-jauh kita bicara masalah syariat, secara aturan agama saja ini dilarang. Kesadaran berkaitan dengan menjaga kode etik di negara kita itu sangat rendah. Dan itu salah satu faktornya adalah di negara kita itu gampang minta maaf. Sehingga orang berkali-kali salah, selama masih bisa minta maaf, gampang untuk berbuat salah. Sehingga seolah-olah masyarakat kita itu tidak pernah punya catatan, orang ini sebenarnya punya sejarah gelap dengan aneka kesalahan yang dia lakukan. Minta maaf, nanti minta maaf lagi, nanti minta maaf. Sampai jelas-jelas nggak tahu malu masih bisa diberi hak untuk minta maaf. Beda dengan di negara-negara yang lainnya yang masih menghormati prinsip. Misalnya Anda bisa sebut negara kafir yang masih menghormati prinsip. Jepang misalnya. Orang melanggar di Jepang gimana, Pak? Nah, hilang wibawa, sudah. Rasa malu yang ada pada dirinya sangat tinggi. Sampai dia rela untuk bunuh diri, dia siap untuk mengundurkan diri, dengan satu kesalahan kecil dia mengundurkan diri. Ada yang sampai kemudian misalnya dia minta maaf kepada seluruh masyarakat dengan cara ruku, itu cara mereka ya. Sehingga suasana seperti itu di negara kita hilang. Masyarakat kita tidak punya urat malunya, itu mungkin udah putus, Pak. Ya. Mungkin Anda bisa lihat bagaimana proses persidangan orang yang jelas-jelas salah, sampai mempermainkan persidangan misalnya. Terang-terangan dia membuat saksi palsu. Terus setelah itu dia cerita, kemarin saya membuat saksi palsu, disaksikan oleh banyak orang sambil ketawa-ketawa. Itu rasa malunya di mana? Dan itu ahli hukum yang kayak gitu ya. Makanya kadang kita itu merasa heran. Berarti masyarakat kita yang selama ini berada di lingkungan hukum
Mereka tahu itu salah, tapi hilang rasa malu, nol rasa malu. Yang penting pokoknya nggak ketahuan, nggak sampai viral, itulah baru dia bertahan. Baru kalau kemudian sudah viral, barulah dia turun. Coba kalau nggak viral. Ya, makanya kita belajar tahap demi tahap ya, dan sambil memberikan pengaruh bagi masyarakat, mari kita bangun kembali nuansa rasa malu ketika berbuat salah di masyarakat. Nabi SAW pernah mengatakan, la tatakallamu bi kalimatin ta'tadiru ghadan. Jangan kamu mengucapkan satu kalimat terus besok minta maaf. Saya ulang ya. Janganlah kamu mengucapkan satu kalimat terus besok kamu minta maaf. Maksudnya gimana? Nek ngomong tuh hati-hati. Sehingga jangan cuman mengandalkan yang penting besok bisa klarifikasi, klarifikasi. Selama masih bisa klarifikasi, terus orang gampang berbuat salah. Kesalahan pasti terjadi dan diberi hak untuk klarifikasi, tapi jangan jadikan klarifikasi sebagai motivasi untuk berbuat salah. Nah, orang itu dibalik di sini. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana hukumnya pakai voucher diskon di marketplace atau suatu aplikasi seperti ojol atau yang lainnya? Ya, tergantung sebabnya. Kalau tidak ada akad utang piutang ya sah-sah saja, sehingga orang tidak perlu takut dengan kata-kata voucher. Tapi kalau dia diberi voucher karena dia punya piutang, berarti ini manfaat karena transaksi utang, dan itu masuk kategori riba. Wallahu a'lam. Baik, ada satu lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilahnya istighatsah. Nah, beliau bertanya kalau beliau sering diundang untuk silaturahim, kumpul dengan teman-teman. Istilah silaturahim dalam bahasa Indonesia itu terlalu luas dibandingkan istilah silaturahim dalam bahasa Arab. Karena batasan silaturahim sebagaimana keterangan Al-Qadhi Iyad itu cakupan paling jauhnya adalah sepupu. Ada yang mengatakan mahram. Jadi lingkaran mahram itulah yang disebut silaturahmi. Kalau di luar mahram, di luar sepupu, maka bukan lagi silaturahmi. Itu kalau pakai bahasa Arab. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia, cakupannya lebih luas. Pokoknya kumpul bareng itu silaturahmi. Sehingga kumpul bareng untuk konser juga silaturahmi. Kumpul bareng nonton bal-balan juga silaturahmi. Semuanya bisa disebut silaturahmi, walaupun itu isinya maksiat. Padahal silaturahmi itu ibadah atau bukan? Ibadah. Sampai Nabi SAW pernah menjanjikan, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'af lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang pengen rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, hendaknya dia nyambung silaturahmi. Tapi tentu saja enggak termasuk untuk praktek yang kayak tadi, Pak. Kumpul-kumpul untuk maksiat disebut silaturahmi. Ini untuk memperpanjang usia, memperlancar rizki. Gimana kumpul-kumpul untuk maksiat? Padahal kumpul maksiat ya isinya maksiat. Bahkan mengurangi rizki dan memperpendek usia. Dalam arti umur dia dipakai untuk dosa. Tayyib. Selanjutnya tentang praktek istighatsah. Ada masalah apa dengan istighatsah? Istighatsah artinya meminta kepada Allah agar bencana yang sedang terjadi itu diangkat oleh Allah. Itu makna istighatsah. Sehingga istighatsah itu amalan mulia. Dan kita bisa istighatsah sendiri. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu. Misalnya terjadi bencana banjir atau bencana tanah longsor, kita mohon kepada Allah, ya Allah, segera hilangkan banjir ini. Segera kembalikan suasana kami seperti sebelumnya dan seterusnya. Itulah istighatsah. Dia minta kepada Allah pertolongan agar bencana itu dihilangkan. Hanya saja istighatsah itu tidak harus dengan menggunakan bacaan-bacaan khusus.
Yang penting adalah berdoa. Nah, kadang ubo rampenya itu yang banyak. Sebelum istighotsah acaranya apa? Bapak paham ubo rampe, Pak? Oh, enggak paham. Ubo rampe itu bahasa Indonesianya apa ya? Acara penyertanya itu terlalu banyak. Sehingga sebelum istighotsah ada acara ini, acara ini, acara ini, acara ini. Terlalu banyak acara. Padahal ini enggak perlu semua. Karena acara inti istighotsah itu doanya. Doanya cuma 15 menit, acara penyertanya 1 jam. Nah, ini istighotsahnya malah cuma sebentar, acara yang lainnya cuma 1 jam. Dan istighatsah yang dilakukan secara berjamaah ketika kaum muslimin mengalami kesusahan seperti sholat istikharah, itu istighatsah. Mereka kumpul bersama lalu berdoa, sholat istikharah, kemudian ada yang ceramah lalu berdoa, itulah istighatsah. Minta kepada Allah agar musim paceklik segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Intinya kalau acaranya cuma berdoa, jadi Bapak boleh ikut. Tapi kalau terlalu banyak acara-acara yang lain, nah kita perlu tahu itu itinerary acaranya apa saja, sehingga bisa dinilai ini apakah acara bermasalah ataukah bukan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.